Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian Adabul Mufrad ya. Tema yang kemarin kita bahas itu adalah tentang terakhir itu bab hukum berdiri bagi orang yang datang ya, kemarin ya itu ya terakhir. Jadi ada dua hukumnya itu. Jika ada orang datang kita berdiri tujuannya untuk menyapa atau bersalaman boleh, atau menyambut ya, itu boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika siapa kemarin? Tolhah ya. Tolhah bin Ubaidillah yang bangun dari duduknya kemudian langsung bergegas untuk menyalami dan mengucapkan selamat kepada siapa? Di hadis yang pertama itu kepada ini yang taubat dari boikot itu, taubat dari yang diterima taubatnya setelah boikot itu ya, Ka'ab bin Malik. Yang kedua adalah berdirinya orang-orang Ansor kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi ada dua riwayatnya. Itu ketika itu Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Itu khairakum." Bangunlah kalian dan berdirilah untuk menyambut dan mengucapkan istilahnya selamat lah gitu ya kepada sayyid kalian. Itu khairakum au sayyidakum. Itu ucapan Rasul kepada para sahabat agar menghormati, dalam arti kata menyambut ya Sa'ad bin Mu'az, karena Sa'ad bin Mu'az ini adalah kepala suku kalau bisa dibilang ya kaum Ansor. Itu dalilnya. Nah, adapun kalau berdirinya itu tidak ada tujuan, hanya untuk menghormati dan mengagungkan, maka ini hukumnya kalau nggak makruh ya haram. Di dalam hadis disebutkan an Anas qala ma kana syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Para sahabat awalnya itu kalau Nabi datang itu berdiri. Nabi datang itu berdiri. Tapi Rasul karahiyah apa? Terlihat dalam wajahnya itu karohiyah, ketidaksukaan. Jadi beliau makruh melihat itu gitu, tidak suka. Maka sahabat tidak melakukan itu lagi. Gitu. Itu bahwa berdiri untuk menghormati orang ya tidak diperbolehkan. Hukumnya antara makruh dan haram. Ya, tetapi kalau untuk menyambut, menyalami, nah itu boleh. Gitu. Jadi harus ada tujuan. Kita bangun dari duduk kepada orang itu yang datang, itu harus ada tujuan, menyapa, menyalami, atau berpelukan, atau sekedar untuk mengucapkan selamat begitu. Kalau tidak begitu maka dimakruhkan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda ketika melihat para sahabatnya itu melakukan berdiri itu, dalam riwayat lain ya, in kuntum la taf'alu fi'la farisi wa rum yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun fala taf'alu. Janganlah kalian bersikap seperti orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang mana kalau pemimpin mereka masuk itu berdiri semua. Rasul mengatakan fala taf'alu, jangan kalian lakukan seperti itu. Ya kalau menggunakan kata larangan ya berarti tidak boleh. Jadi begitu tata pergaulan di dalam Islam. Ya.
hukumnya makruh dan haram. Tetapi kalau kita terpaksa mau gimana lagi, jabatan soalnya misalnya kalau nggak berdiri dicirian, oh iya ulah ditaikkan jabatannya ulah. Iya mau ulah. Kopral ulah ditaikkan ini. Tapi ada juga yang senang pemimpin digituin. Nah itu permasalahan tuh, itu yang senangnya itu, yang nggak boleh tuh senangnya itu. Jangankan kita, Nabi saja ketika masuk ruangan sahabat berdiri, apa karohiyah, nampak dari wajahnya itu ketidaksukaan gitu. Beda dengan orang gila hormat, oh gituin harus gila hormat itu. Kalau nggak begitu cirian, tetap, noeta udah ditaikkan pangkatan. Tanu iya gajinya udah ditaikkan nih, betul, 5 ribu jadi gitu dan sebagainya. Nah, dan kita bicara nilai, bicara ilmu, ya berbeda dengan implementasi ya. Kalau implementasi orang kadang situasinya berbeda-beda. Mungkin dia mau tidak mau semuanya berdiri, dia sendirian nyengceling di tengah kelihatan beda ekstrim gitu juga, itu juga bermasalah gitu kan. Kecuali kalau kita di belakang tidak kelihatan mungkin masih mending. Jadi apalagi kalau itu sampai mempengaruhi karir kita ataupun jabatan kita. Padahal kita membangun karir itu sejak lama gitu. Kan polisi, tentara juga gitu. Ya betul. Haram semua dia. Ya secara nilai ya, tapi secara implementasi terpulang kepada masing-masing. Ada yang karena tadi dia membangun karir sejak lama, masa runtuh gara-gara tidak mau berdiri doang gitu. Itu maksud saya. Jadi berbicara ilmu beda berbicara dengan prakteknya. Prakteknya kembali ke situasi masing-masing. Betul itu. Seperti larangan menyalami perempuan, ya kan? Dalam hadis lebih baik ditusuk jarum daripada bersalaman dengan non muhrim. Tapi pada praktiknya Anda seorang pejabat, Anda seorang gubernur, Anda harus menyalami bawahan gitu ketika seremonial atau acara, kan tidak bisa dihindari juga. Gitu kan. Jadi praktiknya itu kembali ke situasi masing-masing, tetapi secara ilmu, secara kaidah begitu hal tersebut. Apa hikmah dari itu? Hikmah dari itu adalah tidak boleh ada orang yang merasa senang dihormati dengan cara seperti itu. Dan itu ada di negara-negara yang memang budayanya feodal dari awal gitu. Kalau di Amerika, di Eropa nggak ada pemimpin masuk berdiri semua, bahkan sit down, calm, please. Jadi biasa aja gitu. Nah jadi kalau bagi orang gira hormat senang digitukan, tapi sebenarnya tidak boleh ada orang ridho manakala orang dihormati dirinya seperti itu gitu. Harusnya tidak ridho gitu. Saya tidak mau dihormati orang seperti itu. Biasa saja, kita sama-sama manusia. Karohiyahnya makruh ya. Saya tidak berani sampai mengatakan haram, tapi makruh. Namun ada dalil larangannya, fala taf'alu. Di dalam kaidah setiap ada kata larangan itu menunjukkan keharaman. Fala taf'alu. Jadi hukumnya antara makruh dengan haram. Yang boleh apa? Yang boleh itu kalau untuk menyambut emang ada perlunya gitu, meraih, menyambut. Apa dalilnya? Tadi ya. Berikutnya dalil yang menguatkan ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan minan nas kana asbaha bin nabi kalaman wala hadisan wala jilsatan min Fatimah." Kata Aisyah, aku tidak melihat ada seseorang yang paling mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik tutur katanya, berbicaranya, duduknya ya, selain Fatimah, putrinya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat ada orang yang mirip perkataannya, tutur katanya, kemudian duduknya, kemudian berdirinya dan segala macamnya kecuali Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling mirip segala macamnya itu. Kalaman wa hadisan wa jilsatan wa qiyaman itu Fatimah itu, enggak ada duanya itu, hanya Fatimah. Qalat wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aha qad aqbalat rahaba biha. Fatimah kalau berkunjung ke rumah ayahnya berarti sudah menikah, udah gede Fatimahnya. Dididik dari kecil sampai besar ya. Sampai udah menikah bahkan. Ketika berkunjung ke rumah bapaknya, idza ra'aha qad aqbalat rahaba biha. Rasulullah menyambutnya.
Betul, menyambutnya dengan dengan hangat, dengan penuh istilahnya penuh sayang begitu. Summa qama ilaiha, bahkan Rasul bangkit menyambutnya, itu bangkit bergegas menyambut putrinya datang. Faqabbalaha, menciumnya. Summa akhadha biyadiha, lalu meraih tangannya. Faja'a biha hatta yujlisah, lalu membawanya dan mendudukannya di samping beliau. Luar biasa akhlak seorang bapak kepada anaknya. Ayah yang ideal. Urang mah kan kalau budak datang di sekolah teh, itu sanguma aya di situ. Sok nyokot sorangan. Sok sawaragna gitu. Anak datang tetap kita di remote, tetap di TV, tetap duduk, tetap beraktivitas, tetap ngoprek motor segala macam. Anaknya datang padahal. Kita tetap datang. Kalau kita mencontoh ayah ideal seperti Rasulullah SAW, beliau tidak begitu. Beliau sambut putrinya di gerbang. Beliau berdiri dan bergegas menyambutnya, membukakan pintunya, menciumnya, kemudian meraih tangannya, lalu membawa anaknya itu duduk di dekatnya, mendudukannya putrinya itu di dekat beliau, fi makanihi, di tempat beliau. Jadi duduk di sini misalkan, putrinya datang suruh duduk di tempat beliau, beliau tempat lain duduknya. Itu Rasulullah SAW kepada putrinya. Nah, urang mah jauh pisan gitu teh. Balora. Jauh pisan. Anak ya. Ketika itu satu-satunya perempuan Rasul. Iya, karena kan yang lain wafat. Nah, lain nggak ada kan? Yang lain ketika Fatimah sudah besar kan pada wafat. Jadi pantas gitu. Dan beliau lakukan itu kepada anak-anak yang lain, kepada tidak membeda-bedakan. Tetapi ketika yang lain wafat, ke Fatimah itu jadi terfokus itunya. Terfokus. Tetapi ketika yang lain ada juga sama. Buktinya apa? Keluarga beliau itu Hasan Husain, cucunya saja itu dimuliakan luar biasa. Ketika sholat ditaruh naik kepala ke sini kan, ketika khutbah itu naik ke sini. Biasa dipangku dan lain sebagainya. Itu cucunya, apalagi anaknya kan begitu. Jadi Rasulullah SAW ini menggambarkan, karena memang hadis yang diriwayatkannya memang tentang Fatimah begitu. Tapi perlakuan beliau kepada anak-anak beliau itu sama. Uswatun hasanah. Yang patut contoh maksudnya. Betul, teladan dalam segala hal. Summa qamat wa kanat idza ataha Nabi sallallahu alaihi wasallam rahabat bihi. Nah, kebalikannya juga kalau Nabi berkunjung ke rumah Fatimah, rahabat, Fatimah mengikuti bapaknya. Begitu kaidahnya. Apa istilahnya? Buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Ketika Rasulullah SAW mencontohkan itu kepada anaknya juga melakukan itu seperti yang sama gitu. Rahabat bihi, Fatimah menyambut bapaknya. Summa qamat ilaihi, dan bangkit bangun untuk menghampirinya. Faqabbalatu, menciumi beliau. Rasulullah SAW itu anaknya menciumi bapaknya. Wa annaha dakhalat ala nabi fi maradihi. Bahkan suatu hari ketika Rasul sakit dalam arti kata sakit terakhir, sakit keras begitu, Fatimah yang datang ke rumah beliau fi maradihi, dalam keadaan sakitnya, alladzi qubida fihi, sakit yang akhirnya wafat beliau begitu. Farahaba wa qabbalaha, Nabi SAW tetap menyambut putrinya dengan sekemampuan beliau dan mencium anaknya tersebut, Fatimah ya. Walaupun sudah gede. Bagi ayah mah anak itu nggak ada gede nggak ada kecil, sama begitu. Wa asarra ilaiha, dan memperlihatkan wajah yang senang. Asarra itu memperlihatkan wajah yang senang, surur, masrur, senang gitu ya. Fabakat summa asarra ilaiha fadhahikat, sumringah ya. Nah, tetapi ketika kunjungan terakhir Fatimah ke rumah bapaknya yang nanti kemudian meninggal, itu Fatimah memperlihatkan satu wajah menangis kemudian mendadak tertawa. Di kunjungan terakhir beliau kepada Rasulullah SAW, bapaknya, itu Fatimah menangis dan tertawa. Nah, ini ceritanya. Jangan dimatikan TV-nya.
Fakultu lin nisa in kuntu la ara anna li hadhil mar'ati fadlan 'alan nisa fa idza hiya minan nisa bainama hiya tabki idza hiya tadhaku. Kata Aisyah, aku tahu Fatimah itu adalah khairun nisa, apa itu afdalun nisa. Aku tahu Fatimah itu adalah sebaik-baik wanita di muka bumi dan di akhirat. Fatimah itu adalah sayyidatu ahlil jannah. Fatimah itu adalah permaisuri dari seluruh wanita surga. Fatimah. Dan Aisyah tahu betul keutamaan putri Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Afdalun nisa fid dunya wal akhirah. Tetapi Aisyah menunjukkan rasa penasarannya, kok Fatimah menangis lalu tertawa, padahal Rasul sedang sakit. Gitu. Ditanya oleh beliau, fasa'altuha, ma qala laki Fatimah, apa yang membuat engkau menangis lalu tertawa? Apa yang dikatakan oleh Rasul SAW? Qalat inni idzan la badirah falamma qubida Nabi SAW faqalat asarra ilayya faqal. Nah, ketika Nabi wafat baru cerita Fatimah itu. Tadi bapakku bilang begini, inni mayyitun. Masa orang nama neng ayah wehnya gitu. Jadi Rasul sudah tahu kapan meninggalnya itu dirinya. Putrinya dipanggil, dibisiki, neng, ayah weh. Fabaka itu, aku menangis, Rasul ayahnya meninggal. Suma asara ilayya, lalu Rasul selalu mengatakan hal yang lain. Innaki awwalu ahli biluhukon, neng, kamu nanti yang paling pertama nyusul ayah. Di dunia meninggal setelah Rasulullah SAW, yang paling cepat ahli bait itu Fatimah. Fasurirtu bidzalik, maka aku berbahagia, senang dengan itu. Wa a'jabani, dan membuat saya merasa bangga gitu. Jadi ketika bapaknya bilang, neng, nanti kamu nyusul ayah paling duluan dibanding yang lain. Oh, dia senang karena Fatimah akan segera menyusul ayahnya ke alam keabadian, ke alam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ke surganya. Jadi dibisiki, neng, kayak kamu yang paling pertama nyusul ayah. Mun kita makan gembar Pak gitu kan. Misalkan orang tua kita meninggal, jang mana isukan gambar, pasti gambar kita. Kalau Fatimah enggak, asarat apa, senang, berbahagia. Bahkan sampai bahagianya itu fadohikat, tersenyum dan tertawa kecil gitu. Berbahagia, merasa tersanjung ketika bapaknya mengatakan kamu yang pertama kali akan menyusul ayah. Nabi Muhammad dari bisikan Allah. Ya dari Allah SWT. Nabi kan tidak tahu yang gaib, kecuali dikasih tahu sama Allah SWT. Wa ma kuntu a'lamul ghaib. Aku tidak mengetahui perkara gaib. Dalam ayat lain surat Lau a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Andaikan aku tahu yang gaib, niscaya aku tidak akan tertimpa musibah. Wa ma massani yasu. Kalau Rasul tahu yang gaib, tidak akan tertimpa musibah. Buktinya di Uhud beliau terluka, ya. Di mana lagi itu? Di Baledogan di Taif, betul. Kemudian itu di suku Yahudi mau diracun, ya. Sahabatnya meninggal yang minum, tapi Nabi nggak meninggal karena Nabi fisiknya kuat. Kemudian setelah itu baru ketika Rasul menjelang sakitnya yang keras, itu racun terasa lagi. Ya, membawa racun dalam tubuhnya yang dulu belum bereaksi karena beliau orangnya kuat, ya. Dan ketika kondisi beliau lemah, racun itu terasa lagi, gitu. Maka para ulama mengatakan Rasul itu wafatnya syahid, meninggal diracun. Meskipun dalam waktu setelah itu yang lama, gitu. Mati dalam keadaan berjuang fisabilillah. Fasurirtu, aku berbahagia setelah dikasih tahu bapakku bahwa aku akan menyusul beliau paling awal. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha ajmain. Luar biasa ya, putri dan ayahnya ini nggak ada duanya ini. Ya. Kita belajar dari Rasulullah sebagai ayah dan kita belajar dari Fatimah sebagai anak. Ya.
Tapi sekurang-kurangnya ya berusaha sebisa mungkin ya. Kita bisa memulainya dengan saat anak kita pulang, kita bukakan pintunya. Setidaknya kita raih pundaknya, kemudian ajak ke tempat makan atau suruh duduk di kursi begitu ya, setidak-tidaknya. Jangan sampai ya garing banget begitu. Anak masuk kita masih aja main TV. Anak mau makan itu tuh loba sangu masuk beakeun gitu. Tok beakeun sangu loba tuh. Leungeunna disiapkeun. Itu kalau melihat Rasulullah ya bukan beruswah atau bukan akhlak Rasulullah seperti itu kepada anaknya, sehingga hasilnya anaknya pun melakukan hal yang sama kepada beliau. Begitu juga kepada istri. Kalau istri beliau mau naik unta atau naik kuda, itu beliau sediakan pahanya untuk jadi tete celean, jadi apa? Jadi tangganya gitu. Jadi Rasul bersikap gini, istrinya naik sini. Mun bahasa urang aya mah mun istri naik mobil bukakeun pantona. Bukakeun pantona. Kalau naik motor pastikan dia naiknya dengan sempurna, bukakan stepnya tuh dibuka stepnya. Tempatnya dibersihkan dulu, mun perlu di lap dulu begitu. Nah, itu cara seperti itu ya. Kita mah enggak kan, kadang di mobil itu asup acan kadang tinggalkan malah. Pantau baru dibuka kita udah ngegas begitu kan, padahal pantau belum ditutup gitu. Istri baru mau naik begitu. Jadi memang ya kita jauh dari akhlak Rasulullah. Belum penghormatan beliau dan apresiasi beliau kepada para istrinya baik keluarga ataupun anaknya itu belum kita contoh ya. Kadang-kadang kita duluan. Tapi saya sudah mulai mempraktekkan itu. Jadi kalau naik mobil atau naik motor itu pastikan kalau istri sudah di dalam, kita menutup pintunya, kita bukain pintunya dan nutup pintunya baru kita masuk ke kemudi gitu. Itu begitu. Kalau naik motor kita bukakan stepnya. Jangan sampai cuek banget. Ya kalau tidak 100% ikuti Rasul minimal 50% lah. Begitu. Kaidahnya kan kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau kita tidak bisa totalitas, sekurang-kurangnya 50% atau 60%-nya begitu. Kayaknya supir bus kita juga mestinya menunggu penumpang masuk dulu, ngecek, dan dia duduk di supir paling belakang. Kebanyakan duit teman. Kalau mobil umum menurut saya supir nggak boleh meninggalkan tempatnya, karena banyak kejadian mobilnya ngejulunut gitu. Kadang dia lupa rem tangan, kadang dia ada yang mainin setirnya itu, ya, segala macam lah. Kalau umum itu khawatir juga. Tapi kalau untuk keluarga ya, untuk istri, untuk anak-anak, itu pastikan. Kalau bus mah khawatir itu makanya ada semacam stiker, itu tulisannya itu do not lock free. Maksudnya jangan biarkan mobil tidak dikunci gitu. Don't lock free gitu. Jangan dibiarkan begitu. Itu berarti secara keamanan bahaya. Ayo model onta dan kuda mah da moal ngabret sorangan mun digebug mah kan begitu. Mun digebug tah kan ngabret. Jadi kalau mobil pribadi kan kita tahu kondisinya. Bisa jadi belum menyalakan, bisa jadi sudah paten itunya rem tangannya dan pada posisi parkir pada posisi mengunci gitu. Tapi kalau mobil umum khawatir karena itu hanya supir yang menguasai mobil itu gitu. Bisa jadi ada penumpang nakal, bisa jadi ada penumpang yang mainin setirnya anak-anak misalkan dan lain sebagainya, atau remnya belum dikunci dan itu kejadiannya bukan sekali dua kali gitu. Begitu ya. Yang mungkin keneknya itu yang mempersilahkan penumpang masuk, membuka pintunya, kemudian membiarkan penumpang itu nyaman dan lain sebagainya. Ala kulli hal, akhlak Rasul SAW kepada istri-istri beliau itu luar biasa. Beliau menyediakan pahanya untuk dinaikin agar para istrinya itu nyaman naik ke kendaraannya. Nah, ini kemudian temanya kembali ke ini malah ini ke huai.
menguap. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tasa'aba ahadukum jika di antara kalian menguap falyadha yadahu bi fihi, letakkan tangan di mulutnya. Itu udah hadisnya, tapi keulang lagi nih, nyempil satu ini. Fa inna syaitana yadkhulu fihi, karena setan masuk ke mulutnya itu. Ya, jadi kalau orang huai menguap itu kalau dibiarkan bersuara itu setan tertawa. Orang huai setan tertawa. Benang. Dan yang keduanya masuk ke mulutnya kalau tidak ditutup. Kalau tidak ditutup, setan masuk. Hop. Dalam orang jual manu kasurupan sering masalah badannya itu huaina tara ditutup, setan masuk. Di jero awakna setan berulah begitu. Maka supaya tara kasurupan atau tara dibuat sakit oleh setan, oleh jin ya, kalau menguap ditutup karena fa inna syaiton yadkhulu fihi, karena setan masuk ke dalam mulutnya tersebut. Tutup mulut itu begini, begini, biar ini kan nanti dipakai salaman. Kalau pakai salaman nanti bojigong kan bahaya. Ya kadang-kadang kan suka sama yang ada yang kiri ada yang kanan. Ya, yang aman tuh begini. Yang aman tuh begini. Pakai punggung tangan. Pakai punggung tangan itu yang aman gitu ya. Jadi, memang tidak dijelaskan punggung atau tidak dijelaskan, tetapi secara kesehatan lebih aman pakai punggung. Karena kanan bagian ini telapaknya kan dipakai untuk salaman, dipakai untuk beraktivitas ya. Pakai tangan. Kalau pakai ini boleh nih? Boleh. Itu juga ada hadisnya. Nabi SAW ketika batuk misalkan ataupun mulutnya mengeluarkan suara begini. Sama itu ya. Bukan sama-sama. Begitu. Sama-sama. Idza tasaba ahadukum falyumsik ala fihi, jika seorang di antara kalian menguap maka tahanlah dengan tangannya. Fa inna syaiton yadkhuluh, dan setan akan masuk kepadanya jika tidak ditutup. Ini hadisnya ada 3, ada 2, 3, 4. Jadi kuat sekali ini perintah menutup mulut ketika menguap. Itu ada 4 hadis yang sahih ya. Riwayat Sahih Muslim dan disahihkan oleh Albani secara mauquf dalam Sahih Adabul Mufrad. Nah, kita lanjut tema yang lain ya. Bab tentang memukul paha kalau melihat sesuatu yang gergetan gitu. Gitu. Atau takjub atau yang sejenisnya lah. Gitu. Sambil menggigit bibir tuh. Gitu. Itu bukan disunahkan, Nabi melakukan itu gitu. Nabi melakukan itu. Gini ceritanya. Ceritanya begini. Ini lu baca cerita rasa pun. Dah cerita mah lebih cepat diserap daripada yang sifatnya doktrinal itu ya. Orang Indonesia senang cerita soalnya. Munteng ngawangkong tetep main di Indonesia. Imam Bukhari sampai membuat bab khusus tentang itu. Darbu rajul yadahu ala fakhidhihi inda ta'ajjub aw syai'. Tentang memukul paha ketika takjub atau yang lain sejenisnya. Dari Husain bin Ali, cucu beliau ya. Hasan Husain, ini Husain berarti adiknya. Ingatnya begini aja, Hasan itu A, berarti AAO abangnya berarti gitu. Hasan ingatnya A abangnya berarti. Kalau Husain itu AIO rai adik berarti gitu. Cara ngingatnya begitu. Husain bin Ali meriwayatkan dari bapaknya ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu berkunjung ke rumahnya Ali dan Fatimah, berarti dekat ini rumahnya. Malam-malam sidak berarti sidak ya, semacam ya sidak kecil-kecilan lah. Jadi Ali dan Fatimah itu dikunjungi oleh Nabi malam-malam. Faqala ala tusallun, karena kalian nggak pada sholat nih gitu, tahajud maksudnya malam ya. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walaupun mitoha, tapi karena Rasul tidak manggil bapak mertua, manggilnya Rasulullah, karena Rasulullah
Ya, walaupun mertua beliau. Itu bapak Rasulullah. Innama anfusuna indallah ya Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa ayyab'asana ba'asana, kalau Allah mau, Allah berkehendak bangun, kami bangun. Muncak Allah salat, kami salat. Muncak Allah hudang, kami hudang. Muncak Allah terus tidur. Kumaha Allah we lah gitu. Bahasa urang nama gitu. Kumaha Allah we Rasulullah SAW. Jawaban Ali gitu. Padahal eta teh jawaban pamalesan eta teh. Jawaban pamalesan. Ya, namanya anak muda, kemudian menikah belum lama, masih suasana indah, suasana bulan madu, suasana harmoni, bukan harmonis apa namanya? Lagi geget-gegetnya lah begitu. Ya harmonis betul. Datang tuh sebelum punya anak gitu. Kan ini Husain yang meriwayatkan, sepertinya sudah mungkin. Sepertinya sudah. Wallah alam udah belumnya, tapi ini Husain meriwayatkan dari bapaknya Ali bin Abi Thalib. Mungkin ayahnya menceritakan kali ya. Bisa jadi belum, bisa jadi sudah. Wallah alam. Fansorofan Nabi SAW walam yarji ilayya syai'an. Nabi langsung pergi meninggalkannya tanpa balik lagi. Summa sami'tu wa huwa mudbirun yadri fakhidahu, sambil menepuk pahanya. Mencari orang mah hesep pisan budak tadi suruh salat lagi. Gitu. Jadi Sayyidina Ali ge aya malasna Pak. Buktina tadi ya Rasulullah, kumaha Allah we lah mun dihudangkeun salat mun teu nya henteu gitu. Nah, eta dalil pamalasan teh. Seolah-olah bener kumaha Allah, padahal mah eta teh dalil kemalasan. Apa buktinya? Rasul memukul pahanya, keheul, yaqul wa kanal insanu aksara syai'in jada, sambil membaca surat Al-Kahfi ayat 54. Dan manusia adalah orang yang paling banyak membantah dan beralasan. Loba alasan manusia mah. Geringnya, rietnya, capeknya, segala macam lah. Pokoknya mah loba alasan bae. Ali sendiri alasannya kumaha Allah wae Rasulullah. Mun hudang-hudang mun teu henteu gitu. Tapi Nabi tidak terima alasan itu. Duh, dasar manusia loba alasan, loba bantahan gitu. Membaca surat Al-Kahfi ayat 54. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat dua imam ya. Jadi itu apa namanya? Tidak boleh kita beralasan dengan kumaha Allah atau mun dihudangkeun, mun dikersakeun tahajud dikersakeun, enggak. Jadi kita harus apa namanya? Berikhtiar melakukan ibadah kepada Allah SWT, bersungguh-sungguh gitu. Bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah. Itu pesannya ya. Karena Rasulullah SAW menyesali. Kalau jin mah enggak ya. Ada yang membantah, ada yang tidak, ada yang nurut. Jin maksudnya apa? Jin dan manusia kan diciptakan untuk ibadah. Iya. Kalau jin kan membantah dia dari awal. Bahwa disuruh sujud aja tidak mau kan membangkang dia. Ya iblis itu kan bagian dari jin. Bagian dari jin. Jenisnya itu jin, pangkatnya iblis. Jin itu ada yang Islam, ada yang Islam, ada yang kafir. Iblis itu pangkat, golongannya itu jin namanya. Gitu. Golongannya jin. Bangsanya bangsa jin, ada pangkatnya, ada iblis paling tinggi itu, kan begitu. Ada iblis. Jin itu macam-macam. Ada iblis tadi, ada khinzib yang suka ganggu sholat itu namanya jin khinzib. Ada yang suka gangguin ibu hamil, ada yang suka gangguin anak-anak, ada yang suka gangguin apa namanya rumah tangga. Itu jin macam-macam itu. Profesi dan pangkatnya beda-beda. Yang paling pucuknya itu iblis. Jadi bangsanya bangsa jin begitu. Nah, mereka juga diperintahkan untuk ibadah ya. Tetapi cerita tentang bahwa jawabannya adalah karena kumaha Allah we lah salat mah gitu. Entah. Jin mah memang beralasan dari awal bahwa apa namanya? Ya, saya lebih baik dari Adam, saya tidak mau mengikuti Adam dan sebagainya. Dari awal dia sudah membangkang begitu kan. Hanya saja jin itu percaya kepada Allah, cuman dia membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala begitu. Percaya karena apa? Karena jin mah sudah berkomunikasi dengan Allah kan dulu kan. Iblis itu pernah berkomunikasi. Jadi yakin betul adanya Allah dan beriman kepada Allah taala, namun dia membangkang ya. Membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat. Nah, setan itu sifat.
Setan itu sifat. Jadi jin yang jahat, jin yang buruk, jin yang menyesatkan namanya setan. Makanya ada syayatinil insi wal jin. Setan itu ada dua, syayatinul insi wal jin. Ada setan manusia, ada setan jin. Gitu. Minal jinnati wan bangsanya, tapi sifatnya itu adalah setan. Karena ada ayat musuh para nabi itu, musuh-musuh nabi itu bukan hanya manusia tapi syayatinul insi, setannya manusia seperti Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi itu Utbah, siapa lagi Walid bin Mughirah, itu musuh-musuh nabi dalam jenis manusia. Ada juga musuh nabi dalam jenis jin. Yang mengusulkan agar orang Quraisy sudah bunuh saja Muhammad, itu kan jin juga. Ketika rapat di Dewan Nadwah itu ada kakek-kakek mengusulkan, udahlah kita nggak usah pusing-pusing sama Muhammad, bunuh aja gitu. Itu jin kan yang mengusulkan, berwujud kakek-kakek. Makanya mun rapat aya aki-aki kudu diwaspadai, cek heula tuh, lihat ningali sukuna bacakan ayat kursi, lamun ayat kursi indit berarti eta jin begitu ya. Jadi jin berubah wujud jadi kakek-kakek, kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Muhammad itu bunuh. Lalu Jibril ngasih tahu kepada Muhammad, ya, wahai Muhammad, orang Quraisy lagi rapat ingin membunuhmu, segera pergi ke Madinah. Nah, itulah waktunya Rasul hijrah ke Madinah. Itu gara-gara itu penyebab langsungnya ya. Selain penyiksaan dan intimidasi dari orang Quraisy, penyebab langsung Nabi berangkat harinya, ditentukan harinya itu karena Jibril ngasih tahu orang Quraisy sudah rapat ingin membunuhmu, pergilah, berhijrah menuju Allah. Sudah bulat gitu. Jadi hati-hati kalau rapat aya nu usulna aneh-aneh tah sih. Nah, itu tentang itu. Memukul paha ya. Bisa, itu maka seringnya jin itu ngajirim jadi binatang, terutama ular. Kan dulu ada ceritanya kan ya, ketika para sahabat gali parit untuk perang Ahzab itu, ada yang pamit, ya Rasulullah saya izin dulu, baru nikah kemarin, masih bulan madu, baru 3 hari. Izin, dia ingin pulang ke istrinya, kangen baru 3 hari, namanya pengantin baru kan. Setelah nyampe ke rumahnya, dia dapati ada istrinya di depan rumah. Dan bagi orang Arab, kalau istri nggak ada suaminya, nongkrong di depan rumah itu kan aib. Mau ditampar, pas mau ditampar, ditahan, kamu jangan marah dulu, lihat ke dalam gitu kan, istrinya bilang gitu. Pas lihat ke dalam itu ada ular besar ngajepat di atas kasur atau ranjang pengantin tersebut gitu. Akhirnya sahabat itu berkelahi dengan ular itu dan mati ular itu. Kemudian setelah itu sahabatnya juga meninggal dunia. Lalu berita itu nyampe ke Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW itu adalah ular yang aslinya adalah jin gitu. Kalau Rasulullah itu adalah ular jin. Pelajaran diambil itu ada dalam kitab Aqidatul Mu'min, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menuliskan riwayat itu. Kalau mau merujuk cerita lebih lengkapnya silakan rujuk ke kitab itu. Dan pelajaran diambil adalah bahwa jin itu dapat berubah wujud jadi hewan, jadi manusia. Dan biasanya mereka kalau memilih raga untuk dimasuki atau untuk berwujud dianya itu biasanya raganya yang tidak baik, tidak menarik lah, atau tidak membuat orang tuh nyaman gitu. Beda dengan malaikat, kalau malaikat memilih raga untuk dipinjam, itu dipilih raga yang paling sempurna. Dan kata Rasulullah SAW, sahabat yang sering dijadikan sebagai fisiknya Jibril kalau berubah wujud, itu adalah sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi namanya. Itu sahabat yang paling tampan, paling ganteng di zamannya. Jadi kalau dia datang ke suatu kota, itu penduduk satu kota itu wanita-wanitanya itu ibur. Apa ibur itu? Ramai gitu. Ayah Kang Dihya. Gitu. Sok siap di ujung kota sudah disambut itu. Saking ya seperti Pak Haji lah, kurang lebih. Itu namanya Al-Kalbi. Dan sahabat Al-Kalbi ini setelah masuk Islam selalu ditunjuk Nabi untuk menjadi delegasi mengirim surat ke raja-raja itu dia. Karena good looking ya. Soalnya kalau ngirim utusan bawa surat Nabi ke raja-raja, beungeut narumek atau
buladik dan lain sebagainya, raja juga hoream nerimanya. Aing mah utusan teh jiga kieu ieu. Nabi mengirim yang paling tampan. Jadi nu karasep, nu gareulis, anu good looking itu memang fungsinya adalah PR, public relation, humas ataupun yang menghubungkan satu pihak ke pihak yang lain. Rasul mengirim Dihyah karena paling tampan dan paling good looking untuk bawa suratnya ke raja-raja gitu. Jadi rajanya pun merasa dihargai, dikirimnya ini yang berseka gitu. Jadi pantas menghadap raja gitu. Tapi kalau anu beungeutna, beungeut perang, raja ge sieuneuh mun. Beungeut perang, ya Mas. Moal bisa ya. Enggak usah masuk cenah gitu. Enggak usah masuk kan begitu. Nah, itu kita boleh menunjukkan kekesalan bahkan takjub dengan memukul paha dan menggeregetkan bibir. Gitu. Kalau gergetan atau takjub. Ya, itu. Banyakan kesel. Wala taqumu wal imamu qa'idun kama taf'alu faris bi uzamaihim. Ini kembali lagi ke hadis larangan tadi nih, larangan berdiri seperti orang Romawi Persia menghormati raja mereka. Ya, jadi orang-orang dulu Persia Romawi memang raja itu seperti dituhankan. Dan rakyat itu memang ngeluk teh nyaan nunduk gitu. Rakyat tuh begitu. Kalau raja datang langsung kemudian kalau rajanya duduk baru duduk. Kemudian tarungkul. Nah, itu Nabi enggak suka lihat begitu. Enggak. Nabi juga kan dikultuskan. Iya, tapi mereka menolak. Nabi menolak digitukan. Nabi kan dimuliakan, diagungkan. Tapi ketika melihat sahabat melakukan hal itu, muncul karohiyah dalam mukanya. Nampak ketidaksukaan beliau kepada kelakuan umatnya itu. Jangan kalian lakukan seperti kelakuan Romawi dan Persia pada pemimpin mereka. Nabi tidak mau umatnya memperlakukan beliau seperti orang Persia Romawi memperlakukan pemimpinnya. Nabi nggak mau gitu. Tidak mau dikultuskan, tidak mau ada budaya feodal dalam umatnya itu. Karena semua kita adalah sama, semua kita berasal dari Adam alaihissalam. Kalau wali songo kebanyakan dikultuskan nggak sama kita? Ya, yang kultus-kultus yang biasa-biasa. Menghormati, mendoakan, mengagungkan peran mereka itu harus, ulama itu harus diagungkan, harus dihormati, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan sampai seperti kelakuan orang Persia kepada raja mereka begitu. Tidak boleh berlebihan. Nah, gitu. Satu lagi Pak, terakhir hadisnya ini tentang bersalaman ya, bersalaman. Satu aja hadis. Bahwa bersalaman itu adalah termasuk sunnah. Ra'aitu Anas bin Malik yusafihun nas fasa'alani man anta faqultu maula li Bani Lais famasaha ala rasi salasan wa qala barakallahu fik. Jadi bersalaman itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan kalau anak kecil yang bersalamannya sambil diusap kepalanya dan katakan barakallahu fik. Kalau yang menyalaminya anak kecil, kalau diusap kepalanya ya, itu bagian dari kebiasaan yang baik. Kemudian qad aqbala qala Nabi SAW bersabda qad aqbala ahlul Yaman wa hum araqu quluban. Telah datang kepada kalian orang-orang Yaman. Mereka adalah orang-orang yang berhati lembut dan mereka itu punya kebiasaan bermusafahah dan itu oleh Nabi SAW dijadikan sebagai tradisi umat Islam gitu. Jadi bersalaman ketika bertemu, bersalaman ketika berjumpa itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Bahkan dalam hadis setiap kita bersalaman dengan teman kita itu dosa kita dengan dia itu berguguran. Kita salamnya yang benar bukan itu salam. Itu dosa-dosa kita dengan kawan kita itu berguguran. Mungkin kita pernah punya suuzon, kita pernah punya perkataan yang tidak baik, mungkin kita pernah pergaulan yang tidak baik, tidak bijak, itu dengan begitu gugur dosa-dosa kita. Jadi sering-seringlah salaman supaya dosa di antara kita banyak gugurnya gitu. Kalau wanita dengan wanita Bersalaman juga. caranya Pada dasarnya hukum laki-laki dan wanita itu sama kecuali yang dikhususkan. Hukum laki-laki dan wanita dalam Islam, dalam ibadah dan lain sebagainya hukumnya sama kecuali jika ada yang dikhususkan. Salaman wanita ya biasa salaman dengan mereka biasa. Biasa tidak apa-apa.
sesama mereka, gitu kan? Sebenarnya Kenapa? Kan sesama mereka tidak masalah. saya sholat, Gitu kan? Salam tempel Salam tempel. itu nggak boleh. Salam tempel kalau itu adalah sebuah penghargaan dan hadiah tidak apa-apa. Kalau salam tempelnya adalah suap dan sogok ya nggak boleh. Nggak, ada yang salaman begini aja. Oh gini salam tempel, kini salam tempel pejabat kira itu. Salam tempel kesannya sekarang sudah tidak ini ya. Salam tempel begini ya tidak afdol, afdolnya itu salaman begini. Ada yang keras kali itu. Ya keras itu jangan, nanti remek gitu kan. Bisa tangannya tipalitak ya, jadi biasa. Itu menghapus dosa, menggugurkan dosa antara yang bersalaman. Nah, adapun berpelukan itu disunahkannya kalau sudah bepergian. Sudah berpisahnya agak lama, berpergiannya agak lama begitu. Itu dianjurkannya dalam berpelukan. Ini ada hadisnya. Ketika Jabir bin Abdullah itu datang dari sebuah perjalanan dari Syam ya, kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasul bertanya, "Hah, Jabir?" katanya. Jadi diberitakan, "Ya Rasulullah, Jabir udah datang." "Hah, Jabir bin Abdullah?" "Iya." Fakultu, "Na'am, benar." Fakharaja fa'ataqani. Rasul langsung menghampiri siapa? Jabir dan memeluknya. Jadi Rasul SAW ketika melihat ada orang baru datang dari perjalanan ya, itu beliau memeluknya, berpelukan ya, mu'anakoh atau ta'anuk. Udah lama nggak ketemu gitu ya. Tapi kalau nggak ketemunya itu dalam waktu yang dekat, itu cukup bersalaman saja. Dan salamannya salam sempurna Pak. Jangan salam tempel doang ujungnya, juga jangan salam yang seperti terkesan sebenarnya hoream salaman tapi salaman atau sombong gitu kan. Ada yang ujungnya aja, ada yang tidak mau menyentuh, ada yang jipan, tahu jipan? Juga gelehan gitu. ketika COVID-19 kan Covid kondisi darurat. Penyakit tuh. Nah, kalau Covid darurat berbeda hukum biasa dengan darurat berbeda. Jadi Covid mah jangan. Saat Covid mah jauh, bahkan tidak usah salaman ya kalau lagi Covid. Tapi situasi. Kalau lagi sekarang ini sehat udah umum begini sudah normal lagi ya biasa saja salaman. Jadi jangan mau segan, jangan boleh sungkan disalami gitu. Ada orang yang memang sungkan dan enggan disalami gitu. Kadang salam dikit aja gitu. Gitu. Jadi nggak mau gitu. Nah ini menyalahi sunnah Rasul SAW. lagi bapak influenza Tidakkah dia mau dimaafkan dosanya dengan sahabatnya itu? Kalau ingin gugur dosanya antara sama sahabat, salaman. Sering-sering salaman, itu gugur dosanya. Gitu. Terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.